Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya, Deden Niftaul Hidayat di channel DMH Medical. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar jurusan-jurusan di Poltekkes Kemenkes di Indonesia yang peluang untuk lolosnya itu sangat besar dikarenakan sepinya peminat di jurusan tersebut. Padahal, jurusan tersebut adalah jurusan yang sangat-sangat dibutuhkan dan peluang kerjanya sangat besar. Jurusan apa saja itu? Namun sebelumnya, saya ada informasi terlebih dahulu buat kalian semua, khususnya yang ingin masuk ke Poltekkes lewat jalur rapot, SIMAMA, ujian mandiri, dan jalur-jalur lainnya. Kenapa? Karena sekarang sudah dibuka seminar nasional dan tryout bersama masuk Poltekkes 2021. Nah, jadi adik-adik nanti bisa persiapan untuk masuk Poltekkes lewat jalur ujian tulis, kemudian lewat jalur rapot, dan lewat ujian mandiri melalui seminar ini, di mana seminar ini mengusung tema sukses masuk Poltekkes favorit dan dapat beasiswa. Maka dari itu, buat adik-adik yang ingin mengikuti seminar tersebut, silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah di link deskripsi. Dan buat adik-adik yang ingin membeli soal asli SIMAMA dan soal asli psikotest yang telah diujikan dari tahun-tahun sebelumnya untuk persiapan masuk Poltekkes, bisa dilihat itu soal-soalnya di layar. Adik-adik bisa membelinya di KK. Harganya juga sangat murah. Dan keuntungannya jika adik-adik sudah membelinya, adik-adik bisa konsultasi kepada kakak mengenai cara-cara masuk ke Poltekkes, kemudian masuk grup diskusi, dan mendapat relasi dari seluruh peserta yang berasal dari wilayah Indonesia. Kemudian juga mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat analisa-analisa update terbaru seputar Poltekkes dan cara-cara masuk supaya kita bisa lolos di Poltekkes. Maka buat adik-adik yang berminat untuk membeli soal-soal tersebut, silahkan hubungi nomor WA saya di bawah ini, atau hubungi nomor WA saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung saja. Kita akan membahas mengenai jurusan-jurusan yang sepi peminat tetapi peluang kerjanya bagus di Poltekkes Kemenkes. Jurusan apa saja itu? Pastinya teman-teman bingung mau ambil jurusan apa. Kita lihat. Yang pertama. Untuk yang pertama adalah jurusan jamu. Jurusan jamu ini adalah jurusan yang sedang tren saat ini. Kenapa? Karena jamu ini sedang diangkat-angkatnya oleh pemerintah. Dan diupayakan jamu ini menjadi salah satu obat-obatan tradisional yang melambungkan nama baik Indonesia. Maka dari itu, jurusan jamu ini sangat berpotensi besar sekali untuk menjadi jurusan-jurusan yang nantinya menjadi jurusan dengan peluang kerja yang sangat besar. Maka dari itu, saya sarankan buat adik-adik yang ingin masuk Poltekkes, silahkan masuk jurusan jamu. Dan untuk peluang jurusan jamu ini juga sangat besar sekali. Karena kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang belum tahu bahwa jurusan jamu ini adalah jurusan yang sangat bagus peluang kerjanya. Maka dari itu, silahkan buat adik-adik jadilah orang yang pertama yang terjun ke dunia perjamuan dan mengharumkan nama baik Indonesia dengan obat-obatan tradisional yaitu jamu. Kemudian untuk jurusan yang kedua yang sepi peminat tetapi peluang kerjanya sangat bagus, yaitu jurusan terapi wicara. Jurusan terapi wicara ini sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena kita tahu banyak orang-orang yang tidak berminat untuk masuk ke jurusan-jurusan terapi wicara ini. Padahal jurusan terapi wicara ini sangat dibutuhkan dan peluang kerjanya juga sangat besar sekali. Dan untuk masuk ke Poltekkes ini juga sangat mudah karena peminatnya sangat sedikit sekali. Kemudian jurusan yang ketiga yang sepi peminat adalah jurusan promosi kesehatan.
Kita tahu bahwa sekarang di Indonesia yang seharusnya promosi kesehatan itu adalah yang paling utama karena mencegah terjadinya adanya penyakit. Tetapi sekarang petugas-petugas kesehatan di Indonesia justru malah terfokus ke pengobatan. Karena kenapa? Karena hasilnya itu sangat instan dan bisa terlihat hasilnya. Tetapi bahwa Indonesia itu membutuhkan jurusan promosi kesehatan. Karena kenapa? Karena awal dari penyakit itu berasal dari masyarakat, maka masyarakatnya juga dan lingkungannya juga itu harus dicegah dengan jurusan promosi kesehatan. Maka dari itu, untuk 10 bahkan untuk di masa depan, jurusan promosi kesehatan ini akan sangat dibutuhkan. Dan justru jurusan promosi kesehatan lah yang nanti akan bergerak paling utama di dunia kesehatan. Maka dari itu, buat teman-teman, buat adik-adik yang ingin masuk ke Poltekkes, pilihlah jurusan promosi kesehatan. Karena peluang kerjanya sangat bagus sekali. Dan juga kelebihannya yaitu peminatnya masih sangat sedikit. Dengan peminatnya masih sangat sedikit, maka masih sangat langka mahasiswanya. Otomatis peluangnya itu akan sangat besar buat kalian semua. Dan untuk selanjutnya yaitu jurusan kesehatan lingkungan. Setelah tadi ada jurusan promosi kesehatan yang tugasnya melakukan penyuluhan, dan sekarang ada jurusan kesehatan lingkungan. Dengan tugas yang hampir sama yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit dengan cara mengelola lingkungan supaya lebih baik dan tidak terjadi penyakit menular, bahkan penyakit yang membahayakan warga dan masyarakat. Maka dari itu, kesehatan lingkungan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk masa depan. Dan ditambah dengan kebutuhan kesehatan yang sangat tinggi, maka otomatis jurusan kesehatan lingkungan ini akan menjadi jurusan yang paling utama dan paling dibutuhkan di Indonesia. Dan peminatnya juga sangat sedikit. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jurusan keperawatan gigi, di mana masih sangat sedikit sekali orang-orang yang ingin minat ke perawatan gigi. Padahal sekarang kondisi masyarakat di mana sering makan banyak makanan yang instan, makan banyak yang coklat, maka akan banyak sekali orang yang sakit gigi. Maka dibutuhkan sekali perawat gigi. Maka dari itu peluang kerjanya sangat bagus dan peminatnya di Poltekkes juga sangat sedikit. Untuk selanjutnya yaitu jurusan teknologi bank darah. Jurusan teknologi bank darah ini sangat dibutuhkan sekali mengingat bahwa bank darah adalah salah satu sumber untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah dan harus dicuci darah. Dan teknologi bank darah ini jurusannya sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena peluang kerjanya sangat bagus dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang tinggi gajinya juga ada di jurusan teknologi bank darah ini. Maka teman-teman silahkan yang ingin masuk Poltekkes ambil jurusan ini karena bagus sekali nanti buat masa depan teman-teman. Dan peminatnya juga ini sangat sedikit sekali di Poltekkes. Untuk selanjutnya yaitu jurusan fisioterapi. Untuk jurusan fisioterapi ini juga sangat dibutuhkan sekali, baik itu dalam dunia olahraga, dunia kesehatan, dan lain-lain. Karena jurusan fisioterapi ini nantinya bisa membantu buat orang-orang yang mengalami kecelakaan, yang mengalami masalah dalam organ tubuhnya, dan lain-lain. Kemudian dengan jurusan ini juga nantinya sangat-sangat membantu teman-teman di masa depan. Selanjutnya yaitu sanitasi lingkungan, yaitu untuk mencegah dan mengelola lingkungan supaya tidak menimbulkan banyak penyakit. Ini juga sangat bagus sekali untuk masa depan dan harus kalian pilih untuk masuk ke Poltekkes. Dan ini teknik elektromedik, di mana teknologi sekarang menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk masa depan. Dengan adanya teknik elektromedik ini bisa menciptakan suatu solusi untuk dunia kesehatan supaya lebih instan dan lebih efisien. Maka dari itu jurusan ini sangat-sangat potensial untuk masa depan dan peluang kerjanya sangat bagus dan bisa membuat teman-teman menjadi jurusan yang sangat-sangat favorit di masa depan nanti. Maka dari itu jurusan teknik elektromedik ini tidak ada alasan lagi buat teman-teman untuk dipilih. Dan yang terakhir, yaitu jurusan radiologi. Banyak orang-orang yang belum tahu bahwa jurusan radiologi ini juga sangat dibutuhkan saat ini.
Karena kenapa? Masih sangat minim sekali orang-orang yang masuk radiologi. Padahal radiologi ini adalah suatu profesi yang sangat-sangat menguntungkan dan bagus sekali untuk masa depan teman-teman. Dan saat ini masih langka yang masuk jurusan radiologi. Maka dari itu, silakan adik-adik yang ingin masuk radiologi, masuklah jurusan radiologi karena bagus buat masa depan kalian. Nah, hanya itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.